Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya ya? Semoga Anda selalu dalam kebahagiaan, mendapat rezeki yang barokah dan yang jelas selalu sehat ya. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya bagi kita semua. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas, mengkaji ilmu Allah, ilmu kauniyah yang ada di sekitar kita, tentang anatomi fisiologi pencernaan sapi perah. Kalau kemarin kita sudah membicarakan berbagai hal tentang alat ya, berupa ambing atau gland mamai ya, bagaimana anatominya, fisiologinya, serta segala hal sampai ke bagaimana dia memproduksi susu ya, kita bicarakan. Mudah-mudahan ini akan menambah kekuatan kita ya. Kalau dulu kemarin kita sempat membahas tentang bagaimana alat yang memproduksinya, nah sekarang kita akan membicarakan tentang bagaimana nutrisi, bagaimana pakan yang awalnya adalah rumput ya, sebagai sesuatu yang tidak bernilai tentunya ya, bisa nanti diproses menjadi sesuatu yang sangat berharga berupa susu. Mudah-mudahan kita selalu motivasi ya, mempunyai motivasi yang kuat untuk mempelajari hal ini sehingga dapat meningkatkan keimanan kita ya. Kita tahu ya, kita sudah sampaikan firman Allah ya tentang susu ya, di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innalakum fil an'ami la'ibratan nuskikum mimma fi butunihi mim baini farsi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada di dalam perutnya berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Quran surat An-Nahl ayat 66 ya. Nah ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Kalau kemarin kita terus bagaimana mempelajari tentang susunya, sekarang ini adalah pabriknya istilahnya, bagaimana itu diproses, bahan baku, raw material ya, yang terjadi pada makhluk Allah yang bernama ternak ruminansia ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa itu pencernaan? Nah, kalau kita bahas pencernaan itu adalah serangkaian proses perubahan fisik dan kimia. Jadi ada perubahan fisik dan kimia yang dialami oleh bahan makanan selama berada di dalam alat pencernaan. Jadi fisiknya nanti kita jelaskan, mulai dia sapi merenggut rumput ya, kemudian dia telan, apakah diproses, ada proses mastikasi, pengunyahan dan seterusnya di mulut, itu akan kita bahas ya. Nah, proses pencernaan makanan pada ternak ruminansia relatif lebih kompleks karena lambungnya itu ganda ya. Jadi lambungnya tidak seperti monogastrik atau seperti manusia, seperti ayam. Ini lambungnya ganda ya. Saluran pencernaan pada ruminansia ya terbentang dari bibir sampai ke anus ya. Bagian-bagian utamanya terdiri dari, misalnya mulai dari mulut. Nah, ini nanti kita akan coba gambarkan kenapa dia kita katakan lambungnya ganda ya. Jadi bagian utamanya terdiri dari mulut. Setelah mulut dia masuk ke esofagus, kemudian masuk ke gastriumnya, yang gastrium terdiri dari beberapa kompartemen ya, mulai dari rumen, ada retikulum,
ada omasum dan abomasum. Selanjutnya masuk ke small intestine atau small intestinum ya, kemudian large intestinum, kemudian masuk ke rektum dan anus. Baru dari anus itu dikeluarkan sisa-sisa ya, proses itu dalam bentuk feses nantinya. Jadi ini sangat kompleks sekali dibanding dengan manusia ataupun monogastrik lain, ayam ya, itu atau unggas ya, itu adalah monogastrik. Ini dikenal juga poligastrik untuk ternak ruminansia ini ya. Oke, kemudian terus struktur khusus sistem pencernaan hewan ruminansia apa sih ya? Mulai dari gigi seri misalnya incisivus ya, memiliki bentuk untuk menjepit makanan berupa tumbuhan seperti rumput misalnya. Sedangkan gigi geraham ya, bagian belakang atau molar ya, molare, memiliki bentuk datar dan lebar ya, gigi gerahamnya. Kemudian yang kedua itu bagian dari struktur alat ini ya, di mulut ruminansia itu terdiri dari rahang, dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanannya. Jadi sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya, bahwa makanan ternak ruminansia itu berupa hijauan pakan ternak, rumput-rumputan yang kemungkinan dia itu konsistensinya sangat keras itu, maka dia mempunyai rahang yang bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Kemudian yang ketiga, struktur lambungnya memiliki 4 ruangan atau kompartemen ya, yaitu mulai dari rumen, retikulum, dan omasum serta abomasum ya. Itu adalah bagian rumen. Kalau misalnya Anda sempat melihat waktu dilakukan pemotongan di hewan kurban ya, atau yang lain ya, kesempatan lain ada akikah misalnya, sempat potong bersama, itu bagian yang rumen yang biasanya kalau dipotong atau dibuka itu baunya sangat kurang enak ya, sangat kurang enak pokoknya, seperti ya apa gambarannya, sangat busuk lah ya. Maaf kita mau ngomong agak ini agak apa namanya, nggak enak ya. Jadi sesuatu yang di dalamnya terjadi proses fermentasi yang biasanya baunya sangat luar biasa tidak enak. Nah, selanjutnya organ pencernaan pada ternak ruminansia mulai dari mulut ya. Perbedaan sistem pencernaan makanan hewan ruminansia tampak pada struktur giginya, yaitu terdapat geraham belakang atau molar yang besar berfungsi untuk mengunyah makanan berserat. Jadi ini bagian gerahamnya itu sangat besar dan sangat kuat itu. Karena ya bagaimanapun ya, kita aja makan sebagai manusia, kita punya gigi juga. Kalau makan sayur yang terlalu keras susah ya, sulit, apalagi disuruh makan rumput, itu akan bermasalah tentunya ya. Jadi tapi sapi sudah disiapkan sedemikian rupa ya, dan beradaptasi dengan hijauan ataupun makanannya yang siap dia santap tentunya. Sapi tidak memiliki gigi seri ya, bagian atas dan gigi taring ya, seperti hewan-hewan buas tentunya, seperti harimau misalnya, singa gitu ya. Dia tidak punya gigi seri atau atas dan gigi taring, apalagi dia tidak punya. Jadi dengan sistem dia menggigit atau merenggut, ditarik sama dia ya. Selanjutnya mulut bagian saluran pencernaan yang pertama. Jadi mulut itu adalah bagian saluran pencernaan yang pertama. Terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu dengan jalan mastikasi yang bertujuan untuk memecah pakan agar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi ada di dalam mulut sapi itu atau ternak ruminansia itu adalah proses mastikasi di mana pakan atau hijauan itu dihancurkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah osofagus.
Esofagus berfungsi sebagai penyalur bolus ke lambung melalui gerakan peristaltik. Jadi setelah dari mulut masuk ke esofagus, nanti disalurkan bolus tersebut, bagian-bagian yang sudah dikunyah itu dimasukkan ke lambung melalui gerakan peristaltik. Nah, bagian yang ketiga itu adalah lambung. Lambung sapi sangat besar ya. Diperkirakan rata-rata sekitar 3/4 dari isi rongga perut sapi itu. Jadi 3/4 isinya adalah lambung. Nah, lambung berfungsi untuk menyimpan makanan sementara yang akan dimamah kembali atau kedua kalinya. Makanya dikenal bahwa hewan atau sapi itu dengan hewan memamah biak atau ruminansia juga ya, ternak ruminan atau ternak memamah biak, karena setelah ditelan ya dimasukkan ke lambung, nanti ada kesempatan, ada waktu untuk dikeluarkan kembali di proses dikunyah kembali ya. Nah, lambung ruminansia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ya retikulum ya, untuk memudahkan ya gambaran secara anatomi seperti apa. Retikulum itu seperti jala ya, perut jala. Nah, kemudian rumen yang sering kita sebut-sebut itu babat ya, atau ini ya, itu perut bludru ya. Biasanya yang ada bludru itu kan celana atau bahan kain bludru ya, menggambarkan supaya untuk mempermudah itu adalah seperti itu ya di bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah bagian omasum atau perut buku ya, seperti karena berbuku-buku dia berlipat-lipat ya. Dan yang berikutnya adalah abomasum atau perut sejati ya, perut yang sesungguhnya itu adalah abomasum. Nah, ini terlihat pada gambaran di sebelahnya ya. Jadi itu gambaran ini. Nah, kita akan bahas tentang rumen atau dikenal dengan seperti handuk, ada yang bludru dan lain-lain. Nah, rumen adalah bagian lambung dengan kapasitas terbesar ya, yang di dalamnya terdapat mikroorganisme untuk membantu proses pencernaan serat kasar. Terjadi proses fermentasi di dalamnya. Di situ ada virusnya juga, jangan salah ya. Termasuk juga ada protozoanya, ada bakterinya, ada jamurnya. Pokoknya lengkap sekali di situ ya. Ada mikroflora yang sedemikian rupa bersinergi, ada juga yang patogen yang nanti kalau ini bisa bermasalah ternaknya, tetapi kebanyakan adalah membantu di dalam proses fermentasi di dalam rumen ya. Gambarannya fermentasi ya seperti apa ya, dia mulai adalah bahan yang istilahnya selulosa yang kompleks, nanti dibuat yang lebih sederhana nantinya. Nah, fungsi rumen adalah menyimpan pakan sementara, merendam pakan, mencerna secara fisik, mengaduk-aduk, dan memfermentasi ingesta. Jadi fungsi rumen itu adalah sementara dia, seperti diperam lah ya, apa ya, gambarannya seperti ini. Kalau membuat tape itu kan mulai proses tapenya singkongnya kan direbus dulu, kemudian dikasih ragi, kemudian diperam, dia difermentasi sehingga menjadi sesuatu makanan yang lebih siap untuk kita konsumsi. Bentuk konsistensinya lembek ya, kemudian terdapat gula-gula sederhana, kemudian mudah dicerna seperti itu. Nah, sama ya gambarannya secara kasar ya terjadi pada rumen dia. Jadi ada proses menyimpan sementara, merendam pakan itu dengan cairan, dan terjadi proses mencerna secara fisik, mengaduk-aduk, dan proses fermentasi. Nah, proses pencernaan makanan diawali dari prehensi. Prehensi itu apa? Adalah proses pengambilan makanan dengan mulut pada saat grazing ya.
prehensi itu adalah proses pengambilan makanan. Misalnya ada seekor ternak, dia merumput, dia kemudian menggigit, merenggut makanannya, dimasukkan ke mulut ya, kemudian dikunyah. Itu adalah proses prehensi ya. Pada saat di padang pengembalaan dikenal dengan grazing ya. Oke, yang berikutnya adalah proses mastikasi, di mana proses mastikasi adalah proses pengunyahan makanan dengan gigi di dalam mulut atau mengunyah atau chewing ya. Jadi ada proses ya, setelah direnggut ya oleh mulutnya, ditarik ya, kemudian ada proses mastikasi atau proses dikunyah dia. Sama dengan kita ya, manusia kalau bisa kita makan itu jangan langsung ditelan, tetapi dikunyah, misalnya barang 30 kali kunyahan seperti yang digambarkan dicontohkan di dalam Islam ya. Itu adalah dalam rangka menyiapkan supaya pakan itu siap nanti diproses ya. Jadi itu. Nah, berikutnya adalah proses setelah mastikasi itu adalah dikenal dengan deglutasi. Proses penelanan ya makanan ke rumen melalui gerakan peristaltik oesopagusnya. Itu dikenal dengan deglutasi ya, proses penelanan makanan ke rumen melalui gerakan peristaltik dari oesophagus ya. Oke, tuh ya. Nah, setelah itu ada proses ya yang ini sangat spesifik, sangat ini ya, pada ruminansia itu adalah proses regurgitasi. Apa itu? Yaitu dengan proses memuntahkan kembali pakan dari rumen ke rongga mulut dalam bentuk bolus atau semi cair atau ingesta ya. Jadi di proses itu dikeluarkan kembali, dikenal dengan regurgitasi. Untuk apa? Untuk remastikasi. Jadi mengunyah kembali bolus di dalam mulut dan lebih lama dari mastikasi pertama. Jadi sudah sedemikian rupa, ini adalah sangat khas pada ruminansia. Ada istilah ruminasi juga. Nah, ini ada proses regurgitasi, bukan alangkah joroknya, tidak, karena ini adalah proses di mana yang secara alami sunnatullah ya, secara ini ya, adaptasi itu harus dilakukan, karena kalau tidak akan sempurna nanti makanan ataupun bahan makanan tersebut. Jadi setelah regurgitasi kemudian remastikasi, dikunyah kembali ya, supaya lebih halus, supaya lebih ini lebih siap makanan itu untuk diproses ke tahap berikutnya. Nah, setelah itu redeglutasi, ditelan kembali ya. Ini ya khas ya, sesuatu yang luar biasa tentunya, diproses bolak-balik seperti itu. Nah, di dalam proses itu ada yang namanya proses eruktasi ya, atau belching atau sendawa, mengeluarkan karbon dioksida dan metan lewat mulutnya. Nah, ini juga di dalam proses fermentasi itu dihasilkan ya karbon dioksida hasil pernafasan ya, dan gas metan lewat mulutnya. Nah, ini kalau tidak terjadi proses ini bisa berbahaya. Sering terjadi bloat misalnya pada ternak. Bloat itu kembung ya, dan itu bisa menyebabkan kematian karena dia menekan organ dalam ya, dan bahkan dia kadang-kadang rumennya tidak melakukan aktivitas atau proses seperti layaknya normal. Nah, ini yang kita hindari ya. Makanya di dalam strategi pemberian pakan itu juga harus dilakukan sedemikian rupa. Jangan misalnya pakannya terlalu mudah ya, kadar airnya terlalu tinggi karena bisa menimbulkan bloat, atau misalnya terlalu banyak sumber karbohidrat, nanti terjadi proses yang namanya asidosis ya. Itu adalah penyakit-penyakit yang atau ini ya, yang bisa menyebabkan kematian pada ternak ruminansia kita. Nah, gerakan ruminasi pada sapi terlihat pada gambar di sebelah ini. Nah, ini bagaimana prosesnya, dia mulai merenggut ya, kemudian ditelan ya, dia mastikasi pertama, kemudian ditelan ya.
Ini ya, coba dicontohkan, kemudian ini ya direnggut, diambil, ditelan, nanti dikeluarkan kembali, diremastikasi, kemudian ditelan kembali. Ini proses sebelum proses ke kompartemen berikutnya. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang fermentasi dalam rumen ya. Fermentasi karbohidrat ya. Karbohidrat adalah pakan, akan difermentasi oleh mikroba ya. Biasanya pakan karbohidrat ini dalam bentuk selulosa ya. Karbohidrat yang kompleks ya, difermentasi oleh mikroba rumen menjadi volatile fatty acid ya, atau VFA. Nah, atau terdiri ada beberapa atau dikenal dengan asam lemak terbang, yaitu kalau C2 atom karbonnya 2 dikenal dengan asam asetat ya. Ada yang C3 dikenal dengan asam propionat, dan C4 itu adalah asam butirat. Nah, di dalam proses ini ya, mungkin Anda perlu ketahui, jadi produk yang dimanfaatkan oleh ternak ruminansia itu bukan dalam bentuk misalnya glukosa ya, atau gula-gula sederhana, tetapi dalam asam lemak terbang atau dikenal volatile fatty acid. Jadi itulah bedanya sumber energi yang terdapat atau yang terjadi pada ruminansia dan monogastrik. Kalau monogastrik termasuk manusia biasanya dalam bentuk gula sederhana yang diserap ya, dijadikan energi dan seterusnya. Tetapi ya, pada ternak ruminansia itu ada 3 asam lemak atau VFA ya, volatile fatty acid itu. Yang pertama itu adalah asam asetat, kemudian asam propionat, dan asam butirat. Ini yang membedakan dengan ternak monogastrik. Nah, ransum sapi yang mengandung hijauan dalam proporsi yang tinggi akan menghasilkan asam asetat dalam jumlah yang banyak dalam rumen ya. Kalau misalnya proporsinya itu kita berikan rumput-rumputan yang bagus, yang banyak, segar, itu akan meningkatkan produksi asam asetatnya. Oke ya, yang dengan karbon 2 asam asetatnya. Nah, imbangan ketiga asam utama apabila sapi diberi pakan utama hijauan adalah asetat itu bisa mencapai 50-65% ya. Propionatnya kisarannya 18-25% dan butiratnya sekitar 12-20%. Nah, pemberian pakan konsentrat dalam proporsi yang tinggi cenderung akan menurunkan produksi asetat dan meningkatkan propionat ya. Kalau misalnya ya di dalam pakan ternak yang kita punya diberikan banyak konsentrat, maka propionatnya yang akan cenderung meningkat ya, tinggi. Nah, ini sebagai strategi ya, kita bagaimana pola asam lemak ini terbang ini. Kalau misalnya asam kita punya sapi perah misalnya ya, sapi perah sudah barang tentu produknya itu adalah susu. Nah, kalau produknya susu itu bisa kita push, bisa kita dorong, kita optimalkan dengan pemberian pakan hijauan yang tinggi ya, di samping konsentratnya juga dibutuhkan. Kenapa? Dengan asetat yang tinggi itu akan mensupport produksi susu yang optimal nantinya. Nah, bagaimana kalau dengan konsentratnya banyak? Itu biasanya arahnya kalau kita melakukan penggemukan atau fattening ya. Misalnya kita punya ternak potong ya, yang kita menginginkan pertumbuhannya misalnya lebih tinggi, kita harus terus support dengan konsentrat yang lebih banyak. Seperti itu ya strateginya di dalam proses pemberian pakan antara sapi perah dan sapi potong diupayakan berbeda ya, karena nanti ini berhubungan dengan produk VFA yang dihasilkan. Oke. Nah, bila terjadi peningkatan prosentase propionat, maka akan terjadi penurunan kadar lemak susu ya. Jadi dampak berikutnya kalau propionatnya tinggi, kadar lemak susunya itu menurun dengan diimbangi dengan peningkatan berat badan sebagai hasil penimbunan lemak tubuh. Nah,
pengaruh ini akan menguntungkan untuk penggemukan sapi atau fattening, tetapi merugikan peternak sapi perah karena harga susu saat ini ditentukan berdasarkan kadar lemak susunya. Nah ini ya, jadi intinya harus punya strategi yang berbeda antara tata laksana pemeliharaan sapi perah dengan tata laksana pemeliharaan sapi potong, karena tujuannya berbeda. Kalau sapi perah arahnya kan produksi susu, maka kita harus optimalkan itu adalah bagaimana kita meningkatkan produksi asam astatnya atau VFA, asam astat ya, volatile fatty acidnya ya. Sementara kalau penggemukan kita dorong dengan konsentrat ya. Jadi kita dorong supaya dia propionatnya optimal sehingga badannya atau pertumbuhannya lebih cepat ya. Oke, yang kedua fermentasi protein. Kalau tadi kita membicarakan fermentasi karbohidrat, kita akan bicarakan fermentasi protein. Oke, protein yang masuk ke dalam rumen biasanya dicerna melalui berbagai macam cara. Protein yang lolos dari fermentasi rumen akan melaju ke abomasum dan intestinum. Selanjutnya dicerna secara enzimatis menjadi peptida dan asam amino seperti halnya ternak monogastrik. Nah, mikroba di dalam rumen itu pinpinbo. Apa itu pinpinbo? Pinter-pinter bodoh. Ini kadang-kadang dia itu kita kasih protein yang berkualitas itu dirombak dulu ya. Dirombak dulu, kemudian dibikin lagi, disintesis lagi menjadi protein mikroba. Itu kan pinpinbo. Kita berharap ya biasanya protein yang bagus ya, yang berkualitas itu kita proteksi supaya langsung masuk ke organ pencernaan berikutnya tanpa perombakan yang dilakukan oleh oleh mikroba. Sayang, tetapi mikroba ini harus juga disupport ya dengan sumber protein atau asam amino untuk kehidupan dia. Kalau enggak ya juga enggak bisa, kita tidak dapatkan atau berkurang protein mikrobanya, karena begitu mikroba lolos masuk ke bagian berikutnya itu adalah sebagai sumber protein dia ya, atau dikenal dengan protein mikroba. Nah, sebagian besar protein pakan akan dicerna oleh mikroba rumen menjadi peptida, asam amino dan amonia itu ya. Jadi itu juga kita harus melakukan strategi. Kalau kita mempunyai pakan yang sumber protein yang bagus ya perlu juga kita proteksi supaya langsung ke bagian berikutnya ya. Tetapi jangan dilupakan mikroba juga butuh makan, butuh bahan dia untuk proses fermentasi di dalam rumen tersebut. Nah, protein yang diproteksi atau misalnya dengan melapisi formalin ya akan melewati rumen tanpa mengalami pemecahan oleh mikroba atau mikroorganisme. Disarankan kalau bisa jangan menggunakan formalin atau bahan kimia, karena banyak sekali bahan-bahan yang bisa memproteksi ya, bahan-bahan alami seperti gambir ataupun tanin ataupun yang lain yang memang punya kemampuan ya. Jadi bakteri itu ya walaupun ada sebagian sudah dirombak, tetapi banyak yang lolos ya. Jadi banyak agen defaunas, bukan agen defaunasi ya, yang bisa memproteksi itu ya bahan itu. Kalau bisa diupayakan itu adalah bahan alami, jangan menggunakan bahan kimia formalin misalnya ya. Jadi itu bahan kimia tidak disarankan ya. Tapi dalam skala penelitian boleh-boleh saja. Tetapi kalau bisa ya dari bahan alami, banyak sekali bahan ya seperti dari gambir ya. Gambir untuk nginang, pirih nginang itu juga bisa memproteksi itu ya, ataupun bahan-bahan yang tinggi taninnya ya juga bisa memproteksi protein yang berkualitas. Nah, protein yang diproteksi tersebut meningkatkan jumlah protein pakan atau bypass protein dan langsung masuk ke abomasum sebagai intake protein. Nah, protein bypass ini penting dan perlu dilakukan apabila dibutuhkan jumlah protein yang sangat tinggi untuk sapi perah dengan produksi tinggi pada awal laktasi ya. Jadi kalau untuk sapi perah yang
puncak laktasinya biasanya sekitar 2 sampai 3 bulan ya, itu harus disupport dengan protein yang berkualitas ya, jadi supaya mempertahankan produksinya. Itu hal-hal yang bisa dilakukan sebagai strategi kita ya untuk tata laksana pemberian pakan pada sapi perah. Nah, berikutnya adalah fermentasi lemak. Bagaimana fermentasi lemak? Lemak yang masuk ke dalam rumen akan dihidrogenasi oleh mikroba rumen. Beberapa lemak di metabolisme dan digunakan untuk keperluan mikroorganisme itu sendiri. Jadi mikroba juga butuh lemak ya. Nah, di sini ya terjadi hidrolisis trigliserol menjadi asam lemak, dan gliserol juga terjadi dalam rumen. Pada prinsipnya gliserol difermentasi menjadi propionat, tetapi asam lemak rantai panjang dapat melaju ke intestinum untuk dicerna. Itu ya. Kemudian pada prinsipnya gliserol itu difermentasi menjadi propionat, tetapi asam lemak rantai panjang dapat melaju ke intestinum untuk dicerna. Walaupun lemak hanya dibutuhkan dalam proporsi kecil dalam ransum sapi, kelebihan lemak ada hubungannya dengan fungsi normal di dalam rumen ya. Jadi kadar lemak yang tinggi, khususnya lemak jenuh, akan menurunkan kadar lemak susu ya, dan akan menurunkan nafsu makan sapi tersebut. Karena kalau misalnya tinggi lemaknya itu ya mudah kenyang, seperti Anda atau manusia yang suka bakso banyak lemaknya, itu ada kecenderungan biasa kita merasa enak dan cepat kenyang ya. Jadi seperti itu. Nah, ada juga itu juga bisa dimanfaatkan untuk proteksi ya. Beberapa lemak juga bisa membantu digunakan sebagai agen defaunasi ya. Agen defaunasi itu mengurangi jumlah protozoa ya. Peran protozoa itu diminimalkan atau dikurangi karena bisa protozoa di dalam rumen itu bisa memakan bakteri. Ini biasanya di dalam kondisi yang paceklik atau pakan kurang bagus, itu kecenderungan karena misalnya tidak ada karbohidrat fermentabel ya, protozoa itu ada kecenderungan untuk memakan atau memangsa bakteri, sehingga jumlah bakterinya menurun, dan ini akan bisa mengganggu proses fermentasi yang ada di dalam rumen tersebut ya. Itu salah satu upaya ya. Kemudian berikutnya adalah produk lain mikroba rumen ya. Mikroba rumen mampu mensintesis vitamin B kompleks yang dikenal dengan vitamin K untuk digunakan oleh sapi. Ada juga dikenal dengan bantuan kobal ya, cyanocobalamin misalnya, itu juga bisa diproduksi ya di dalam proses ini. Nah, vitamin C juga dibuat dalam jaringan tubuh sapi, sehingga dalam menyusun ransum sapi tidak perlu memperhitungkan sumber vitamin-vitamin tersebut ya. Itu beberapa hal yang ini. Nah, sekarang kita akan membahas pada fase perubahan fungsi pada rumen ya. Nih, yang pertama fase pre-ruminan ya. Pada saat misalnya sapi baru lahir, lambung yang berfungsi sempurna adalah abomasum ya. Jadi pada sapi yang baru lahir ya, jadi lambung yang berfungsi itu adalah abomasumnya. Abomasum ini proporsinya mencapai 70% awalnya ya. Alat pencernaan dan volume 2 kali rumen dan retikulum. Ini awal ya, saat kelahiran. Jadi kalau tadi dibahas rumennya itu bagian 2/3, awalnya itu adalah yang besar itu adalah abomasum ya, 70%. Nah, pakan cair atau susu yang dikonsumsi oleh pedet ya, biasanya di awal-awal ya, seperti makhluk ya layaknya, dia akan mengkonsumsi susu langsung masuk ke omasum melalui esophageal groove atau jalur bypass. Ada jalan tolnya yang merupakan lipatan alat pencernaan dari kerongkongan sampai ke retikulo omasum ya. Jadi ada jalan bypassnya supaya dia masuk langsung ke omasum ya, melalui retikulo omasum. Nah,
Fase berikutnya setelah ruminan ini ada namanya fase ruminan ya. Misalnya pada umur 10 sampai 12 minggu rumen retikulum ini omasum dan abomasum masing-masing proporsinya sudah mulai berkurang ya, proporsinya 64% ya retikulum rumennya, kemudian 14% untuk omasumnya, abomasumnya 22% sudah berkurang. Nah, ini biasanya diinisiasi dengan kontak beberapa mikroba dengan induknya, dengan pakan, dengan rumput ya, yang membuat rumennya itu berkembang. Ada stimulasi dari pakan yang dikonsumsi. Awal-awal misalnya dia kan mengkonsumsi susu saja ya, tidak perlu. Setelah itu baru beberapa minggu kemudian dia sudah dikenalkan dengan hijauan dan mulailah rumennya akan berkembang. Nah, sapi dewasa proporsi rumennya itu bisa mencapai 80% ya. Kemudian retikulumnya 5%, omasumnya 7 sampai 8% dan abomasumnya itu sekitar 7 sampai 8% ya. Begitu strategisnya ya. Proses ini luar biasa sebetulnya kalau kita kaji, kok bisa ya seperti itu. Inilah sunnatullah, inilah ilmu Allah yang harus kita kaji untuk meningkatkan keimanan kita ya. Subhanallah, sebetulnya kalau kita bisa mempelajari ini, kok bisa ya ada mikroba, kok bisa ya ada sesuatu di situ, ada proses yang luar biasa, ada suasana anaerob di situ. Nah, hijauan mulai diberikan pada pedet itu biasanya sekitar 2 minggu ya untuk merangsang pertumbuhan rumen. Ada di situ di dalamnya ada jonjot rumen yang berkembang. Jadi 2 minggu ya setelah kelahiran mulai dikenalkan dengan hijauan. Nah, inilah yang menstimulasi munculnya mikroba di dalam rumen tersebut. Nanti mikrobanya itu bisa yang dalam jumlah besar itu adalah bakteri, kemudian ada juga fungi atau jamur, ada protozoa, dan ada juga virus di situ. Jadi sangat amat kompleks di dalam rumen tersebut ya. Mereka semua bersinergi untuk melakukan proses fermentasi ya. Oke, kita lanjutkan ke retikulum atau ini ya, jala, seperti jala. Terdiri dari papila seperti sarang lebah ya atau jala. Lipatan jaringan menyalurkan pakan cairan ke omasum. Ruang tambahan dan penyimpan benda asing juga. Kalau ada paku ataupun ada kawat ataupun barang-barang yang tidak diperlukan itu tersimpan di daerah retikulum yang seperti jala ini ya. Kalau misalnya Anda memotong kurban kemudian dibuka ya, di bagian retikulumnya ada benda-benda asing atau batu atau apapun apa tersimpan, itu jangan heran, itu adalah satu proses di mana ada proteksi di situ ya supaya tidak membahayakan ternak tersebut ya. Kemudian berikutnya adalah omasum atau buku seperti buku atau kitab ya. Fungsi omasum adalah mengabsorpsi air dan asam lemak dari dikesta. Tadi ya, asam lemak terdiri dari beberapa, yang utama itu adalah 3 ya. Di situ ada asam astat, ada propionat, ada butirat, dan bahkan ada valerat ya. Nanti kalau misalnya dipecah lagi, kalau kita misalnya membuat stokiometri ya, bagaimana nanti memprediksi bagaimana ininya imbangan antara asetat, propionat, dan butirat, itu nanti ada bagaimana perhitungannya ya tentang hal itu. Nah, gerakan dari lembaran-lembaran dan papila yang ada menghaluskan digesta yang masih kasar dan juga menekan digesta menuju ke abomasum yang merupakan perut sejati pada sapi. Nah, sekarang abomasum disebut dengan perut sejati ya. Abomasum itu setelah digesta sampai ke abomasum akan dicerna oleh getah lambung ya. Ada enzim di situ.
yang ada di sana. Asam hidroklorik misalnya enzim pepsin dan renin disekresikan dari dinding abomasum, atau dengan asam hidroklorik ini dikenal dengan HCl ya, atau asam klorida. Nah, HCl sendiri itu mengaktifkan pepsin yang selanjutnya memecah protein menjadi peptida dan menjadi asam amino. Nah, yang berikutnya adalah usus halus atau small intestine. Usus halus terdiri dari duodenum, ada jejunum, ada ileum ya. Ini adalah bagian yang dari usus halus ini ya. Getah pankreas yang disekresikan ke dalam duodenum melalui ductus pancreaticus ya, untuk proses di dalam pencernaan itu. Nah, proses absorpsi yang terjadi pada usus halus atau small intestinum melalui fili-fili atau jonjot-jonjot usus ya. Nah, penyerapan zat-zat makanan sebagian besar terjadi di dalam usus-usus halus ya, atau duodenum, karena permukaan dinding usus ini diperluas oleh adanya lipatan dan fili-fili. Nah, zat-zat makanan yang tidak dapat dicerna akan dibantu proses pencernaannya oleh mikroorganisme. Nah, berikutnya ya, yang kelima itu adalah usus besar atau dikenal dengan large intestine. Usus besar ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain adalah cecum, ada kolon, ada juga rectum ya, bagian untuk mengeluarkan nanti fesesnya atau anus. Nah, cecum ini disebut juga usus buntu atau seka, ada yang ngomong seka, ada cecum ya, atau dikenal dengan usus buntu atau appendix ya. Nah, ini pada manusia sering bermasalah ya. Oh, kenapa usus buntu harus diangkat ya? Yang terdapat pada hewan herbivora dan karnivora juga ada ya. Jadi cecum atau cecum pada hewan herbivora lebih besar dibandingkan dengan karnivora. Hal ini disebabkan karena makanan herbivora ya bervolume besar dan proses pencernaannya berat, sedangkan pada karnivora volume makanannya kecil dan pencernaannya berlangsung dengan cepat. Nah, kemudian cecum berbentuk seperti kantung berwarna hijau tua ke abu-abuan. Dalam cecum terdapat makanan ya, disimpan dalam waktu sementara. Pencernaan selulosa dilakukan oleh bakteri yang menghasilkan asam astat, ada asam propionat dan asam butirat atau volatile fatty acid yang seperti digambarkan di atas. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Anda tetap bersemangat ya, tetap jaga protokol kesehatan sehingga kita bisa terus berjumpa, kita bisa mengkaji ilmu-ilmu Allah yang sangat luar biasa ya, sehingga kita berharap bisa meningkatkan ketakwaan kita, bisa meningkatkan keimanan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.